Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, kalian sudah mengamati? Baik, gambar pertama ada Siti, Beni dan teman-temannya sedang menjenguk teman yang sakit. Nah, pada gambar kedua ada anak-anak yang sedang mengamati lingkungan. Dan pada gambar ketiga ada Dayu yang sedang membantu teman yang kesulitan. Nah, dari ketiga gambar tadi, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ya, perlakuan mereka sangat baik dan patut untuk ditiru sebagai anak bangsa yang harus belajar berbuat kebaikan sejak dini, sehingga mereka terbiasa jika sudah dewasa nanti. Nah, anak-anak, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang sedang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, bekas telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal Prasasti Ciarateun. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Yaitu yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan. Yang ketiga, Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Selanjutnya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda?
Yang pertama, memperluas wilayah Aceh hingga ke Semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran agama Islam. Sikap dari Sultan Iskandar Muda yang patut diteladani adalah gigih, berani, dan rela berkorban. Yang ketiga yaitu perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin gagah dan berani dalam melawan VOC, yaitu dengan memimpin armada laut dan mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan kecil. Yang kedua, berani mengorbankan hidupnya, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Selanjutnya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Yang ketiga, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Aisyah sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Aisyah masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama dalam pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Ia terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Aisyah bisa melihat dirinya terpantul di kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya berikut ini. Nah, sifat-sifat cahaya yang akan dipelajari yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, anak-anak hebat, kita akan membuktikan bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting atau cutter, kardus bekas, dan senter. Ayo kita mencoba. Anak-anak, langkah pertama adalah memotong kardus menjadi 3 bagian dan diberi lubang pada bagian tengah kardus. Selanjutnya, kita akan memberi alas pada bagian kardus yang sudah dilubangi supaya kardus dapat berdiri dengan tegak. Nah, anak-anak, setelah semua siap, lalu senter akan kita nyalakan. Setelah senter dinyalakan, maka akan tampak bahwa cahaya dapat merambat lurus melalui 3 kardus yang sudah dilubangi. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita akan membuktikan percobaan tentang cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang digunakan yaitu senter dan gelas. Langkah pertama adalah siapkan gelas dan senter dan letakkan gelas pada dinding. Kemudian nyalakan senter, lalu akan tampak cahaya senter yang menembus gelas dan akan tampak pada dinding. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak hebat, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, kita akan membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan
dengan menggunakan alat dan bahan, yaitu 2 buah cermin dan senter. Nah anak-anak, langkah pertama kita nyalakan senter, kemudian kita arahkan ke cermin. Selanjutnya cahaya senter akan terpantul dari 2 arah cermin. Baik anak-anak, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kita akan mencoba mempraktikkan tentang cahaya dapat dibiaskan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama gelas, yang kedua air, yang ketiga pensil. Langkah pertama adalah kita siapkan gelas, kemudian kita masukkan air ke dalam gelas. Nah, selanjutnya kita masukkan pensil. Nah, anak-anak, pensil akan terlihat patah ketika dilihat dari samping. Maka inilah contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan.